Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 23 Ramadan 1443 Hijriah, ya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik kumpul di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid. Padahal akhir Ramadan ini banyak orang yang justru mendatangi tempat yang paling Allah benci. Apa? Pasar. Padahal tempat itu yang paling Allah benci, tapi paling banyak dikunjungi oleh manusia. Allah Akbar. Pasar itu ya supermarket, mall, pasar tradisional, ya. Kenapa pasar kok jadi tempat yang paling Allah benci? Karena berkumpul di situ berbagai macam maksiat. Orang-orang yang membuka aurat, kemudian pedagang-pedagang yang curang, ya, atau pembelinya juga yang nggak jujur, dan seterusnya. Nah, ketika Allah takdirkan pada sore hari ini kita kok bukan berkumpul di pasar, tapi dikumpulkan oleh Allah di masjid, tempat yang Allah paling cintai. Mudah-mudahan ini adalah indikator kita masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kita berkumpul di sini dalam rangka belajar, memahami agama. Yang kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, apa yang Allah lakukan? Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Masya Allah. Jadi tolak ukur seseorang itu dicintai atau tidak oleh Allah bukan dari kekayaan, bukan dari bentuk fisik, bukan dari kesejahteraan ekonominya, bukan dari dia punya pekerjaan yang baik, bukan. Tolak ukur seseorang dicintai oleh Allah adalah ketika Allah beri dia hidayah sehingga dia semangat dalam mempelajari agama Islam. Ini adalah indikator orang tersebut sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai tema yang kita bicarakan ya tadi, temanya apa? Sukses di masa muda menurut Al-Quran. Berarti suksesnya bukan menurut manusia. Kalau sukses menurut manusia, orang sukses itu orang yang bagaimana? Punya rumah bagus, kendaraan mahal, ya enggak? Followersnya ribuan atau jutaan, ya, zaman sekarang kan gitu kan ya. Itu sukses menurut manusia. Nah, pertanyaannya, sekarang teman-teman yang kumpul di sini, manggilnya teman-teman apa adik-adik? Apa mas-mas? Nanti saya panggil bapak-bapak tersinggung, belum jadi bapak, ya kan? Teman-teman aja ya. Kita kan masih seumuran. Kita beda berapa tahun dong sih? Ya kan? Kalau saya ngaku masih 15 tahun, percaya semua. 15 tahun, lebih 18. Lebihnya lebih banyak daripada umurnya sendiri. Ya teman-teman sekalian, tergantung kita suksesnya ini menurut siapa.
Menurut manusia atau menurut Al-Quran? Kalau menurut manusia tadi yang disebutkan, ya misalnya kita berkunjung di tempat saudara, kan biasanya kalau udah lulus kuliah nanya, lanjutin kemana? Diterima PNS. Oh, saudaranya langsung bangga kan? Si Fulan udah jadi orang. Benar? Kayak gitu kan jawabannya? Berarti yang nggak diterima PNS bukan orang. Iya nggak? Kan rata-rata gitu ya kan? Diterima di pabrik ini, wah si Fulan udah jadi orang. Saya ini nggak kerja di pabrik, berarti saya ini bukan orang berarti. Nah itu menurut manusia, jamaah sekalian. Yang manusia itu ekspektasinya itu rendah. Tujuan hidupnya hanya sukses di dunia. Punya rumah, punya kendaraan, kerjaan tetap. Itu ujungnya di mana? Wafat. Orang yang sudah meninggal sudah, rumahnya bukan rumah dia lagi. Iya nggak? Mobilnya bukan mobil dia lagi. Pekerjaan udah nggak kerja. Nah, berarti kalau tujuan kita hanyalah sebatas sukses dunia saja, kita belum jadi manusia yang mulia. Belum, ya. Tujuan hidup kita masih rendah, sebatas usia kita saja. Lalu bagaimana sukses yang diceritakan di dalam Al-Quran dan yang dikerjakan oleh para sahabat? Ya, saya yakin teman-teman sekalian sudah hafal ayatnya. Ayat ini sering dibacakan di khutbah Jumat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang tahu artinya? Dapat hadiah tadi ya? Siapa yang bisa nerjemahin? Pendek loh itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang berani? Ada hadiahnya. Siapa dulu nih? Oh, Masya Allah. Ayo, silakan. Telah apa? Telah menang. Faza fauzan azima. Dia telah memperoleh kesuksesan yang besar. Sudah Allah jawab. Orang yang sukses adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa dari bangun tidur, nih mata melek, sampai tidur lagi, dia tetap di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang paling sukses. Makanya orang yang pandai, ya, yang cerdas, dia mampu memanage hatinya sehingga seluruh kegiatan sehari-harinya itu manusia normal itu semuanya bernilai ibadah. Itu orang yang cerdas. Ketika dia makan, dia niatkan supaya bisa menegakkan punggungnya dalam beribadah kepada Allah. Masya Allah. Ketika dia berangkat kerja, dia niatkan Allah perintahkan saya untuk cari nafkah yang halal. Allah perintahkan saya menafkahi keluarga saya. Tuh. Semua kegiatan yang dia kerjakan itu bernilai ibadah. Inilah orang yang betul-betul memperoleh kesuksesan yang besar. Yaitu dia bisa memanage hatinya sehingga dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua aktivitasnya bernilai ibadah. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kenapa kita nggak semangat menolong ibu kita, membantu ibu kita, membantu bapak kita, sedangkan Allah yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua? Ya, tahu nggak amalan yang paling Allah cintai itu apa? Yang bisa jawab dapat hadiah. Siapa? Apa? Hah? Birrul
walidain. Dalilnya tahu mas? Iya nggak apa-apa deh, bagus. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, ya, amalan yang paling Allah cintai adalah ahabul amal ilallah, ya, an yadkhula as-surura fi sadri muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu kita memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara muslim. Membuat saudara muslimnya bergembira, bahagia, senang, ya, menyenangkan hati saudara muslim, itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Kalau kita bikin senang saudara muslimnya aja itu amalan yang paling Allah cintai, bagaimana kalau kita bikin senang hati ibu kita? Mana yang lebih utama? Menyenangkan saudara muslim apa ibu? Ibu. Mudeng nggak? Nyambung nggak? Saya ulangi ya. Kalau amalan yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan kepada hati saudara muslim, itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Bagaimana kalau yang kita bikin senang itu adalah ibu kita sendiri? Lebih besar lagi pahalanya. Makanya kalau ibunya jauh, ya, teman-teman ada yang mau mudik wajib, karena bikin senang ibunya. Tapi di sini mah nggak ada yang ibunya deket kan sini kan. Nanti pulang dari kajian ini habis sholat maghrib, pulang ke rumah jamaah sekalian, salam kepada orang tuanya, assalamualaikum, kemudian cium tangan ibunya. Kalau perlu dicium keningnya, kemudian dipeluk, bisikin. Manggilnya ibu apa mama nih? Ibu, ya. Ibu, terima kasih. Selama ini udah ngucapin terima kasih belum ke ibunya? Apa selama ini bikin sakit hati? Terima kasih. Nanti ibunya nanya, terima kasih buat apa? Terima kasih karena ibu sudah mengandung saya. Ibu sudah melahirkan saya. Ibu sudah merawat saya. Dan ibu sabar ketika merawat saya. Siap nggak nih? Pulang dari kajian, selesai sholat maghrib, sampai rumah, bilang terima kasih kepada ibunya atau kepada bapaknya. Iya, nanti kita yang nyesel kalau kita nggak bilang begitu, kita tunda-tunda sampai orang tua kita meninggal. Waduh, nyeselnya nggak ada obatnya. Kalau ibu kita sudah meninggal, bapak kita sudah meninggal, nggak bisa ngedengar lagi. Kita hanya bisa mendoakan saja, ya. Mumpung ibu kita masih hidup, ya bapak. Kenapa saya bilang begini? Karena kunci utama seorang bisa sukses adalah ketika orang tua ridho terhadap anaknya. Demi Allah, salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah doa orang tua untuk anaknya. Bagaimana kita berangan-angan jadi orang yang sukses dunia akhirat kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita? Mustahil. Ingat nggak Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu beliau hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau termasuk kalangan tabi'in. Kok bisa? Kenapa nggak jadi sahabat? Kan Uwais Al-Qarni sudah ada nih ketika Rasulullah SAW ada kan? Kok nggak jadi sahabat? Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman. Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Terpisah jauh nih. Madinah dekat Palestina, dekat Eropa. Kalau mau ke Yaman tuh lewatin Mekah sampai ke bawah. Kalau dipetakan ya, di sini Yaman di bawah, Madinah itu di atas dekat Eropa. Uwais Al-Qarni rela tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, rela tidak jadi sahabat. Demi apa? Berbakti kepada ibunya. Masya Allah. Sehingga bakti beliau kepada ibunya terbayar ketika Rasulullah SAW bersabda,
khairu tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Ya teman-teman sekalian, nanti kita akan begitu paham bagaimana pengorbanan ibu untuk kita ketika kita sudah punya istri. Kita lihat langsung istri kita hamil, kemudian mual, makanan segala macam nggak masuk, sampai dirasakan punggung ini kayak nggak ada punggungnya, lemah, lemas, masuk makan sedikit muntah, sampai dirawat di rumah sakit. Itu baru hamil, belum lagi nanti ibu melahirkan. Jadi ya teman-teman sekalian, salah satu kunci supaya kita sukses adalah mendapatkan ridho dari orang tua. Dalam hal ini yang paling utama adalah ibu, ya. Jangankan kita melawan ibu, jangankan ngebentak, ngomong aja boleh nggak? Nggak boleh. Ngomong nggak boleh, dosa besar, ya. Nauzubillah min dzalik. Seseorang bisa terhalang dari masuk surga lantaran dia durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Sadari betul kita ini nggak ada kecuali dengan sebab adanya orang tua, ya. Jadi tadi suksesnya gimana menurut Al-Quran? Orang yang sukses adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini masih dekat nih kita pembicaraannya. Nanti kita bicaranya tinggi, bicaranya jauh nanti, supaya kita lebih semangat lagi kalau ada waktunya, ya. Karena ini udah jam berapa? Jam 5. Pengennya saya doang yang bicara, apa kita ngobrol bareng? Ayo, enak yang mana? Hah? Ini kelas berapa nih adiknya ini? Bikin pengajian sendiri? Nanti ustaznya ngedengerin kamu, repot aja. Siapa namanya pinter? Siapa? Adam. Terus? Kalau bisa dipisah duduknya, ya. Di sini dulu sebentar, ya. Yang tengah diem aja. Nah, ya. Nanti habis sholat maghrib boleh ngobrol lagi. Sekarang belajar dulu, ya. Intinya apa tadi? Kesuksesan yang hakiki yaitu orang yang taat kepada Allah dan Kok bisa bukan yang dibilang sukses kok bukan orang kaya, bukan orang ganteng, bukan orang yang followersnya banyak. Kenapa? Karena orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia punya pahala yang banyak, sehingga pahalanya juga dibawa mati. Di dunia dia dapat nikmat ibadah. Jemaah sekalian, orang yang kecintaannya kepada Allah itu besar, dia setiap ibadahnya itu merasa nikmat. Kemarin, siapa yang imam tarawih? Selesai jam berapa tarawih? 8:30. Itu merasa kurang. Kalau bisa usul sama DKM, siapa yang imam bisa ngimamin sampai jam 10? Kenapa? Ketagihan sholat malam. Iya, karena sudah bisa menikmati ibadahnya. Beda dengan orang-orang yang ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kemarin di Hidayatullah 8:30 dia cari informasi masjid mana yang jam 8 beres taraweh. Dicari dia. Karena apa? Ibadahnya baru setingkat apa? Hanya menggugurkan kewajiban. Dia tidak nikmati ibadahnya. Salah apa salah ini? Ya, alasannya apa tadi? Kenapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dibilang orang yang paling sukses? Karena manfaatnya dirasakan di dunia dan di akhirat. Ya, kalau harta dunia itu orang yang meninggal nggak dibawa mati. Ya, jemaah sekalian. Kemudian kita
kita bertanya-tanya, kenapa sih negara-negara muslim seperti dulu Suriah, kok kaum muslimin ditindas? Ya, kemudian di Palestina, lihat nggak di beritanya, kaum muslimin tertindas kan? Kenapa? Pertanyaannya kan, kenapa Allah tidak menolong? Iya nggak? Nah, ini udah mulai jauh nih, pembicaranya udah mulai jauh. Kita lihat di negara-negara muslim. Kalau di Indonesia ditindas nggak kaum muslimin? Ditindas nggak kaum muslimin di Indonesia? Alhamdulillah secara umum kita masih merdeka dalam ibadah, ya. Walaupun banyak orang-orang yang mulai menyudutkan Islam, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Padahal KTP-nya Islam loh, tapi menyudutkan Islam. Kenapa? Di dalam hatinya ada penyakit. Ya, na'udzubillah min dzalik. Siapa yang bisa jawab? Kenapa kok realita sekarang kenyataannya di negara-negara muslim seperti di Palestina, di Suriah kemarin ya, kok kelihatannya kaum muslimin tertindas? Kan pertanyaannya, mana pertolongan Allah? Gitu kan pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa semua itu bisa terjadi? Apa sebabnya? Iya nggak? Siapa yang bisa jawab? Ini pertanyaannya luar biasa. Kalau bisa jawab, dapat hadiah. Kalau panitia setuju, hadiahnya buat dia semuanya. Saya yakin nggak setuju panitia. Siapa yang bisa jawab? Hah? Ayo. Nggak ada yang berani jawab. Saya tambahin dah 10.000. Coba, masnya siapa namanya? Hah? Aryo. Coba, jawabannya kita dengar, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang saya pernah lihat kajian-kajian sebelumnya, kenapa sih Palestina dan sebagainya lainnya masih tertindas? Itu salah satu sebabnya adalah adanya mustahid. Mustahid itu orang-orang yang bisa berjuang. Kalau pada zaman Rasul itu kan perperangan sahabat merasakan secara langsung. Sedangkan kalau sekarang kalau dipikir kalau memang sudah tidak ada peperangan, maka dia sudah tidak ada lagi Islam yang beristihad di dalam Allah. Berjihad. Beda ya, ijtihad sama jihad beda ya. Yang dimaksudnya berjihad, berjuang di jalan Allah kan. Berjihad. Terus. Jadi biar istilahnya Allah menyediakan lapangan, barang siapa yang pengen berjihad di jalan Allah, maka itu jalan. Allah memfasilitasi supaya ada orang-orang yang berjihad. Sedangkan kalau misalkan kenapa sih? Misalkan Jepang yang mana memang negaranya seperti itu, komunis kok bisa amalannya kok bisa negara yang bersih, sedangkan kita yang mana Indonesia yang mayoritasnya adalah Islam, kok bisa seperti ini? Tertinggal. Itu salah satu saya kutip dari bukunya Ahmad Fanani dan Kashif. Itu karena ibadah yang kita lakukan itu hanya sebatas ritual, dia sesuai dengan namanya ritual seperti itu. Jadi ibadah yang kita lakukan itu hanya menggugurkan kewajiban dari secara sepenuh hati. Oh gitu. Mungkin bisa dicerna jawabannya? Sekian, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia disuruh jawab, malah nambahin pertanyaan. Iya nggak? Kan pertanyaan dari saya kan, kenapa negara-negara kaum muslimin seperti Suriah dan Palestina kelihatannya itu kaum muslimnya ditindas? Dia tambahin pertanyaannya, kenapa negara kafir maju? Itu kan pertanyaannya gitu kan? Kemudian dijawab tadi ada betulnya. Kebanyakan masyarakat Islam, walaupun kita katakan tidak semua ya, sebagian itu melaksanakan ritual hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, ya, tidak betul-betul sebagaimana sahabat Nabi melaksanakan Islam. Jadi jawabannya jamaah sekalian ada di dalam surah An-Nur
ayat 56. Ada di mana? An-Nur ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah janji Allah akan berikan kekhilafahan, kekuasaan kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pertanyaannya, apakah Allah pernah mengingkari janji? Mungkin nggak Allah mengingkari janji? Nggak mungkin. Allah itu zat yang paling menepati janji. Loh, kita lihat realitanya, kok kaum muslimin tidak diberikan kekuasaan, kekhilafahan sebagaimana Rasulullah SAW memimpin kaum muslimin, sebagaimana khalifah terdahulu memimpin kaum muslimin, ya nggak? Sekarang kan udah nggak ada khilafah lagi kan? Tadi jawabannya, Allah hanya menjanjikan khilafah kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman, orang yang beriman pasti bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah jauh-jauh berbicara negara luar. Kita lihat lingkungan sekitar kita saja. Kesyirikan masih banyak nggak? Masih banyak. Nah, ini alasannya. Baru sekarang dicerna, kenapa alasannya kok Allah tidak menolong kaum muslimin? Karena imannya belum benar. Kesyirikan masih merajalela. Berapa banyak yang masih main sihir? Berapa banyak yang masih pakai jimat? Padahal sholat, datang ke masjid tapi dia masih pakai jimat. Yang masih percaya pawang hujan, percaya paranormal. Iya enggak? Jawabannya sudah Allah jawab. Ini penyebab kaum muslimin terpuruk, kaum muslimin tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang minta ke kuburan, berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Nah, yang kedua apa tadi? Wa amilus solihat. Orang yang beramal soleh. Tidak cukup beriman saja, tadi beramal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan sunnah. Gampangannya ya, amal soleh itu adalah amalan yang diamalkan oleh para sahabat. Yang tidak diamalkan oleh para sahabat, yakini itu bukan amal soleh. Kenapa? Karena para sahabat tidak diragukan adalah orang-orang yang paling bersemangat dalam beramal soleh. Gak ada keraguan di dalamnya. Ada yang berani menyatakan orang yang lebih semangat daripada sahabat siapa? Ada? Gak ada. Dengar gak kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau menjelang wafat? Ketika Fathu Mekah, Rasulullah SAW masuk ke negeri Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas menjelang sakit keras. Sedangkan ahli warisnya cuma satu, anak perempuan. Hartanya banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menginfakkan hartanya 2/3. Ada enggak orang zaman sekarang yang infaknya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas? Kalau punya uang 9 miliar, dia pengen infakin 6 miliar. Ada orang zaman sekarang yang kayak gitu? Nah, pernah dengar kisahnya Suhaib Ar-Rumi ketika beliau akan hijrah ke Madinah, dihadang oleh tokoh Quraisy, dihadang oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Ini tokoh-tokoh Quraisy nih. Wahai Suhaib, ente mau pergi. Dulu ente datang ke Mekah itu kere, tau kere nggak? Miskin, nggak punya apa-apa. Kemudian antum sekarang udah kaya raya mau pergi dari Mekah. Terus kami membiarkan? Nggak boleh pergi. Suhaib ingin menyusul Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Apa kata Suhaib? Bagaimana kalau seluruh harta saya kasih ke kalian? Kalian akan meninggalkan saya pergi?
Kata Abu Jahal, Abu Lahab, kata apa siapa? Umayyah bin Khalaf. Iya. Kemudian dibimbing ke rumahnya Suhaib. Di depan rumah Suhaib bilang, ini di bawah kaki saya ada berangkas. Emas-emas batangan itu punya Suhaib dikasihkan ke mereka. Demi apa jamaah sekalian? Demi bisa menyusul Rasulullah SAW. Lihat, Suhaib Ar-Rumi menjual dunianya demi menjaga agamanya. Allahu Akbar. Ada orang zaman sekarang yang kayak gitu? Borok. Ada orang minta sedekah aja kita bilang apa? Maaf, nggak ada receh. Betul? Iya. Kita mau sedekah ke tukang parkir aja, cari 500-an koin 2 keping. Ngeluarin 2000 aja berat. Betul? Terus kita merasa lebih baik daripada sahabat? Allahu Akbar. Nah, jadi apa tadi kesimpulannya? Tidak diragukan orang yang paling bersemangat dalam beramal soleh adalah para sahabat. Saya udah sering cerita sholat malamnya Utsman ibn Affan kayak apa, ya kan? Saya pernah cerita di sini apa belum? Saya lupa. Abdullah ibn Amr ibn As. Ini luar biasa nih. Kisahnya ada di Sahih Bukhari. Kalau mau buktikan nanti dibuka ya di rumah. Abdullah ibn Amr ibn As. Bapaknya Abdullah siapa? Hah? Abdullah ibn Amr ibn As. Bapaknya Abdullah siapa? Amr ibn As. Jangan bingung ya. Abdullah ibn Abbas. Bapaknya Abdullah siapa? Abbas. Kan bin ya kan? Nah, Amr ibn As mencarikan seorang wanita yang luar biasa. Yang fisiknya cantik, kemudian agamanya bagus, akhlaknya bagus. Buat siapa? Buat anaknya. Siapa namanya? Abdullah. Mau nggak dijodohin? Mau. Para sahabat dulu taat kepada orang tua. Bapaknya nyariin perempuan, nazar, mau nikah. Apa yang terjadi? Ketika beberapa bulan setelah akad nikah, Amr ibn As mengunjungi menantunya. Kan istrinya Abdullah berarti menantunya kan? Nanya, bagaimana anak saya Abdullah ya? Ni'mar rajul, sebaik-baik suami. Mantap nggak? Berarti Abdullah ibn Amr ibn As orang soleh, orang baik. Sebaik-baik suami, sebaik-baik pria. Dipuji suaminya, nggak dijelek-jelekin. Berarti istri yang baik, Masya Allah. Tapi, ada tapinya nih, kata istrinya. Semenjak kita nikah, Abdullah tidak pernah membuka penutup saya. Istrinya tidak pernah disentuh. Allahu Akbar. Padahal wanita ini cantik, agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi tidak disentuh sama Abdullah. Amr ibn As orang soleh, tidak pernah menghakimi, langsung menyalahkan anaknya, enggak. Lapor kepada Rasulullah SAW. Kejadiannya nih ada nih di zaman sahabat nikah, setelah itu istrinya nggak disentuh sama sekali. Dipanggil, Abdullah menghadap Rasulullah SAW. Lihat mulianya Rasulullah SAW, beliau tidak ada suudzon sama sekali kepada Abdullah. Apa yang ditanya pertama kali? Ini kan masalah kan, istrinya nggak disentuh suaminya, tapi demi Allah murni kebersihan hati Rasulullah SAW tidak menaruh curiga sedikit pun kepada sahabatnya. Sehingga yang pertama kali terucap dari lisannya Rasulullah SAW yang mulia, wahai Abdullah, berapa kali engkau mengkhatamkan Quran? Masya Allah. Rasulullah mencurigai Abdullah ini nggak sentuh istrinya karena nggak sempat, karena Abdullah ibnu Amr sibuk ibadah. Lihat seorang Rasul, seorang pemimpin, seorang hakim tidak curiga sama sekali kepada rakyatnya. Wahai Abdullah, antum mengkhatamkan Quran berapa kali? Apa kata Abdullah? Setiap malam.
Allah. Gimana sempat ngunjungin istrinya dari maghrib sampai subuh khatamin Quran. Khatamkan Quran di dalam sholatnya. Kemudian tanya, bagaimana engkau berpuasa wahai Abdullah? Setiap hari. Gimana mau nyentuh istrinya? Siangnya puasa, malamnya sholat malam 30 juz. Allahu Akbar. Ada yang ragu semangatnya sahabat ibadah? Makanya kita jangan sok pinter, jangan sok soleh, lebih baik daripada sahabat. Na'udzubillah. Maka tawar menawar, lihat. Abdullah ibn Amr ibn As tawar menawar dengan Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, wahai Abdullah, khatamkan Quran sebulan sekali. Dikasih keringanan. Tadinya berapa? Semalam 30 juz. Rasulullah nyaraninnya berapa? 1 juz doang. Sebulan sekali kan? 1 juz, sisanya bisa bersenang-senang dengan istrinya. Panjang malamnya. Apa kata Abdullah? Setuju? Enggak. Ya Rasulullah, saya masih kuat lebih dari itu. Ya udah 10 hari sekali. Berarti sehari berapa? 3 juz. Masih panjang malam tuh. Pada Isya ngaji jam 9:30 selesai 3 juz. Masih panjang waktu dengan istrinya? Masih banyak. Apa kata Abdullah? Ya Rasulullah, saya masih mampu lebih dari itu. Sepekan sekali. Masih mampu ya Rasulullah? 3 hari sekali. Berarti semalam berapa juz? 10 juz. Lihat indahnya tawar menawar sahabat dengan Rasulullah, tawar menawar ibadah. Kalau kita diperintahin Rasulullah khatamkan Quran sebulan sekali, ya Rasulullah setahun sekali aja, pas Ramadan aja, gitu kan kita? Ngaku nggak? Nah, tuh bedanya kita dengan sahabat begitu. Pengennya khatam Quran kalau ketemu Ramadan aja. Itu juga pas awal Ramadan Qurannya udah berdebu itu di atas. Ya ambil dibersihin dulu. Bener gak? Allah karim. Itulah bedanya kita dengan sahabat. Puasanya juga gitu. Rasulullah sarankan, wahai Abdullah, puasanya 3 hari setiap bulan aja. Jadi sebulan 3 hari. Masih kuat ya Rasulullah. Kasih keringanan berapa? Semi Daud. Jadi ada puasa Daud, ada semi Daud. Puasa semi Daud itu segini. Puasa sehari, bukanya 2 hari. Agak ringan kan? Hari Senin puasa nih. Selasa, Rabu nggak puasa. Puasa lagi kapan? Kamis. Jumat, Sabtu nggak puasa. Puasa lagi? Ahad. Gitu. Ini semi Daud. Ya Rasulullah, saya masih kuat. Ya udah dikasih tahu sama Rasulullah SAW. Sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As demi menunaikan kewajiban kepada istrinya ngalah ibadah puasanya dikurangin. Baca Qur'annya dikurangin. Demi apa? Menunaikan kewajibannya terhadap keluarga. Allah. Karena Allah lebih dicintai daripada keluarganya. Sampai sibuk tiap siangnya puasa. Tiap malam mengkhatamkan Quran. Kembali ke ayat ini. Tidak ada keraguan bahwa yang paling bersemangat beramal soleh siapa? Sahabat. Maka yakini amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh para sahabat bukan amal soleh. Yakin nggak? Yakin. Karena sahabat adalah yang paling bersemangat dalam beramal soleh. Pertanyaannya, banyak nggak masyarakat yang melakukan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari para sahabat Rasulullah? Ada nggak? Banyak. Inilah jawaban telak dari Allah. Kenapa Allah tidak menurunkan pertolongannya? Kenapa kaum muslimin tidak ditolong? Kenapa? Yang pertama, kesyirikan masih banyak di mana-mana. Masih banyak yang percaya tatayur. Tahu tatayur nggak? Pemali. Orang hamil jangan berdiri di pintu. Pemali, ya kan? Takut bayinya nanti susah. Sebenarnya bukan bayinya. Berdiri di pintu itu ngalangin orang lewat. Iya nggak?
Kita yang nggak hamil aja kalau berdiri di pintu ngalangin nggak? Ngalangin, apalagi orang hamil. Paham nggak? Itu maksudnya sebenarnya. Tapi karena orang tua dulu, kitanya ditakut-takutin. Supaya nggak ngulangin, supaya nggak berdiri. Ketika gerhana bulan datang, orang hamil suruh masuk ke kolong kasurnya itu, dipan. Lah sekarang kan spring bed, nggak ada kolongnya. Gimana masuknya? Diangkat dulu. Orang hamil suruh bawa apa? Peniti. Di situnya ada apa? Cabe, bawang putih, ya kan? Apa lagi? Bawang merah. Bukan bumbu dapur ya? Udah aja masako sekalian. Nggak usah bawa apa? Nggak usah bawa cabe, bawang putih. Ini masako udah lengkap kan ya? Iya. Ini namanya pemali zaman sekalian. Masih merebak di tengah masyarakat. Jadi itu jawabannya. Kenapa kalau Allah tidak menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin? Karena kesyirikan, kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW masih menyebar di tengah masyarakat. Jelas nggak ayatnya? Surah An-Nur ayat 56. Kemudian Allah janji di dalam surah Al-Anbiya ayat 105 ya. Annal ardo yarisuha ibadiyas solihin. Allah janji Allah akan mewariskan bumi kepada siapa? Orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu siapa? Ya tadi, yang beriman dan beramal soleh. Ini sebelum ditutup ya, habis ini kita tanya jawab ya, sudah 5:30. Jamaah sekalian, teman-teman sekalian, boleh cek sejarah. Dulu kaum muslimin pernah berjaya di Andalus. Tahu Andalus nggak? Spanyol. Ketika itu dipimpin oleh Abdurrahman bin Nasr. Panglima perangnya Tariq bin Ziyad. Ada yang namanya Tariq di sini? Oh, masya Allah. Namanya Thor, kepanjangan Tariq. Masya Allah ya. Tariq bin Ziyad. Ini Tariq bin Ziyad bukan? Tariq bin Ziyad bukan? Oh, berarti bukan yang ekspansi ke Spanyol ya. Tariq bin Ziyad. Apa yang terjadi? 800 tahun Islam berjaya di Andalus. 800 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar. Hitung sendiri berapa generasi ini. Satu generasi manusia berapa tahun usia? Bukan 70. 25 atau 30 tahun. Karena di usia 25 atau 30 tahun manusia sudah punya anak. Berarti generasi berikutnya kan? Jadi satu generasi itu bukan 100 tahun. 30-an tahun itu sudah generasi berikutnya. Iya enggak? Manusia nikah kan usia 30 tahun udah punya anak lagi kan? Tuh, berapa generasi? 800 tahun. Tapi ini semua bisa tumbang dalam waktu yang singkat. Islam langsung musnah. Tahu nggak caranya bagaimana mereka memusnahkan Islam di negeri Spanyol? Ada yang tahu? Mereka orang-orang Kristiani di negeri Spanyol ya, orang-orang Nasoro di sana merangkul pemuda. Pemuda-pemuda Islam itu dirangkul sama orang-orang Kristiani. Diajak main musik, wah kan senang-senang. Siapa yang nggak suka dengar musik ya kan? Diajak ngeband, ayo main musik, difasilitasi karaoke, dikasih perempuan, minuman khamar dikasih. Kenapa? Karena mereka tahu betul orang-orang tua bentar lagi meninggal. Iya enggak? Yang bahaya nih generasi muda. Jangan sampai generasi mudanya semangat dalam belajar Islam. Bagaimana supaya generasi mudanya ini malas dalam menuntut ilmu, malas datang ke kajian, malas ke masjid. Barulah runtuh kaum muslimin. Dalam waktu yang singkat Islam runtuh sampai sekarang. Cek di negeri Spanyol, Islam jaya atau tidak? Nah, berarti kalian ini sebenarnya harapan bangsa. Anak-anak muda ini ya akan meneruskan estafet. Kita-kita yang sudah tua bentar lagi meninggal. Coba tanya usia bapak-bapak udah berapa tahun. Syukur-syukur masih
bisa memakmurkan masjid 10-20 tahun lagi masih bagus. Kalau nggak nyampe, kita sudah meninggal, kemudian anak mudanya hura-hura, nggak ada semangat dalam mempelajari Islam, siapa yang akan memakmurkan masjid? Siapa? Ini mudah-mudahan jadi cambuk ya. Itulah yang harusnya kita pikirkan. Saya ini adalah generasi penerus. Bapak-bapak saya bakal meninggal. Kalau mereka semua meninggal, siapa yang akan memakmurkan masjid ini? Siapa yang nanti akan meneruskan mengajarkan Iqra ke generasi berikutnya? Adik-adik kelas kalian kan? Yang masih SD, yang masih TK. Siapa yang akan mengajarkan mereka? Kalau kita generasi sekarang ini tidak perhatian terhadap agama, tidak semangat datang ke masjid, tidak semangat sholat berjamaah, tidak semangat datang ke kajian, dan seterusnya. Demikian. Saya kira ini pembicaraan realita Pak ya, nggak keluar dari topik ya. Ya udah, mungkin itu cukup. Mudah-mudahan ini jadi cambuk ya, supaya kalian tersadar, terbangun. Kita lah generasi penerus yang akan memegang estafet. Karena orang-orang tua itu, mereka harusnya kita yang semangat. Kita bantu orang tua kita dalam memakmurkan masjid. Ya. Sampai sini cukup. Kalau dibiarin ini sampai Isya ini ngomong terus. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ya diskusi, kita diskusi aja ya. Boleh tanya jawab, boleh juga saran mungkin ya, masukan ke panitia bagaimana supaya setuju nggak setelah Ramadan ada kajian rutin remaja? Karena nggak mungkin Islam bangkit gara-gara satu kali kajian dong, itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Rasulullah SAW mendidik para sahabat berapa tahun? 23 tahun. Nggak cukup sekali datang kajian terus kita jadi orang sukses yang mimpi ya. Ya demikian jamaah sekalian. Kalau perlu ada pengajian bapak-bapak, ikut jamaah sekalian, hadir. Ya, yang sebentar aja, pada maghrib sampai Isya. Lama apa sebentar? Sebentar ya. Ayo silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi ya bareng-bareng ya. Ini mah sambil nunggu buka aja. Silakan. Ada? Dari Ahmad juga. Ini masnya nih. Mas siapa ini? Ada mic-nya? Silakan. Mudah-mudahan temennya bisa ngambil faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum Ustaz, nama saya Ilham dari Pegangan Guru. Dipanggilnya? Ya. Dipanggilnya? Dipanggilnya Bisalang, Bisagil. Oh, bisa Gil, bisa Lang ya? Ya. Pertanyaannya begini, mengenai tentang kata-kata yang menjadi dikatakan oleh Ustaz, yaitu amal soleh adalah amal yang dilakukan sahabat. Iya. Masa-masa sahabat dan Rasulullah pasti akan selalu ada pergantian estafet atau pimpinan. Saya mengenai tentang surat An-Nisa yang Muslim tentang Atiullah wa Rasul wa ulul amri minkum. Itu bagaimana ketika di saat itu mulai kepemimpinan ulul amri gitu kan? Apakah perintah yang disampaikan oleh amri termasuk amal soleh? Itu pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau lihat tafsir, ulil amri di situ bisa diterjemahkan pemerintah, bisa diterjemahkan para ulama. Lihat tafsir. Yang lebih tengah-tengah, kita taat kepada ulama yang sesuai dengan manhaj para sahabat. Ada nggak ulama yang mengajak kepada keburukan? Ada nggak ulama yang mengajak untuk menyelisihi Rasul? Ada nggak? Ada. Jadi jangan ditaati. Taati ulama, taati pemerintah selama tidak melanggar aturan Allah. Jadilah itu taat kepada pemerintahnya jadi amal soleh. Ya, taat kepada ulamanya jadi amal soleh. Cukup jawabannya? Pendek banget ya? Ya. Intinya tadi apa? Ketaatan kita kepada
ulil amri, dalam hal ini pemerintah atau para ulama, ada syaratnya. Selama perintahnya itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemarin saya dengar ceramah di YouTube. Ada seorang ustadz atau dai kultum tausiah Ramadan, ya tarawih itu, bilang apa? Rokok tidak membatalkan puasa di siang hari. Allah karim. Ini sesat dan menyesatkan ya. Orang awam aja yang nggak ikut kajian tahu kalau rokok itu batalin puasa. Ini ustadz loh, Allah Akbar. Makanya saya bilang tadi, ada ulama yang menyesatkan? Ada. Jadi ketaatan kita kepada ulama, ketaatan kita kepada pemerintah ada syaratnya. Selama tidak melanggar aturan Allah. Contohnya, pemerintah memerintahkan kita pengemudi kendaraan roda 2 wajib pakai helm. Ini kebaikan bukan? Berarti wajib taat pakai helm kalau berkendaraan roda 2 Pak ya. Kalau roda 4 mah nggak usah pakai helm. Kecuali pembalap. Pakai helm. Ada lagi yang lain? Silakan. Ini Mas siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari TPD. Anggi Saputra. Dipanggilnya? Oh, enggak dipanggil Sapu kan? Putra ya? Putra atau Anggi ya? Anggi aja. Oh, ya udah namanya Anggi. Terus Sesuai materi, sukses di masa muda, bagaimana sukses dengan istidraj? sukses dengan istidraj. Ya benar. Bedakan apa namanya? Lawannya istidraj apa? Karomah. Iya ya, karomah ya. Kita semua pengen nggak punya karomah. Karomahnya itu jangan dibayangin kebal bacok, tahan dibakar. Bukan jemaah sekalian. Jalan di atas air bisa terbang. Kebanyakan nonton film itu. Karomah terbesar yang Allah berikan kepada seorang muslim adalah istiqomah. Tuh. Istiqomah sholat berjamaah, istiqomah hadir pengajian, itu karomah jemaah sekalian. Sehingga Allah wafatkan dia dalam keadaan muslim. Sebesar-besar nikmat Allah wafatkan seseorang di atas Islam. Nah, bedanya dengan istidraj. Istidraj itu seseorang yang Allah beri nikmat dunia, realitanya dia jauh dari penghambaan diri kepada Allah. Jarang ke masjid, loh kok kaya raya, gitu kan? Nggak sholat, tapi mobilnya bagus. Istrinya cantik misalnya, padahal nggak pernah datang ke kajian, nggak pernah sholat berjamaah, Ramadan aja nggak puasa, itu namanya istidraj. Sanasta dari juhum min haitsu la ya'lamun. Ada di dalam ayat. Jadi kalau bahasa kitanya ya, bahasa manusia, dilulu, tahu dilulu nggak? Kasih terus, udah batasnya jedar. Kayak gitu. Kayak siapa? Qarun. Orang terkaya di masa Nabi Musa alaihissalam. Qarun orang soleh bukan? Taat kepada Nabi Musa tidak? Tidak. Tapi Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Sampai diceritakan di dalam riwayat itu, kan dulu belum ada ATM ya. Dulu adanya brankas gitu kan. Nah, kunci-kunci brankasnya itu sampai dipanggul sama karyawannya, besar-besar, kuat-kuat. Tuh, kayak apa, kayak raya. Nah, sudah Allah lulu kan, terus dilulu. Sampai datang waktunya baru Allah benamkan Qarun beserta harta-hartanya. Makanya sekarang kalau nemu harta tuh disebut harta Qarun. Tapi orang Indonesia nyebut huruf Qaf itu susah. Jadinya karun ya. Asalnya harta Qarun tapi jadinya harta karun tadi. Jadi bedanya itu.
Bagaimana mengenai istidraj ketika dia diberi nikmat dunia tapi dia jauh dari agama, jauh dari Allah. Demikian. Ada lagi yang lain? Oh iya, dari itu putrinya ya, dari Banat. Mungkin ada yang mau nanya. Silakan. Mungkin dari apa tadi yang mau nanya? Enggak ada. Dari Banat ada yang nanya? Ada? Nanti pertanyaannya maghrib berapa menit lagi? Berapa menit lagi maghrib? Masih ada 2 lagi. Oh, 2 lagi nih hadiahnya nih. Ana yang tanya. Nih, Ana mau nyebutin perkataannya Imam Malik. Ini singkat, yang bisa ngulangin dapat hadiah. Kata Imam Malik bin Anas ya, lan yusliha akhira hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Ulangi ya. Lan yusliha akhira hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Ada yang bisa ngulang? Ada yang bisa ngulang nggak? Kalau Imam Bukhari dulu sekali dengar hafal. Imam Bukhari. Ini. Lan? Iya. Ya, dikasih deh. Bukan huma ya, pakai ha ya. Lan yusliha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Ulangi ya. Lan yusliha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Coba ulangi. Illa ma aslaha awwalaha. Iya, dapat tadi ya. Siapa namanya? Mas siapa? Mas Ari. Yang bisa nerjemahin dapat hadiah. Masnya bisa diterjemahin. Lan yusliha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Siapa yang bisa nerjemahin? Mas Arif lagi? Boleh? Oh, enggak usah hadiah. Silakan terjemahin. Akan pernah diperbaiki suatu akhir umat ini. Terus? Dia memperbaiki awalnya umat. Yang terakhirnya kurang tepat. Yang terakhirnya. Ini bahasa gampang ya. Kalau dibahasain dengan letter L susah kita pahamnya. Tapi bahasa yang udah kita pahami aja. Umat ini tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan cara yang bisa memperbaiki umat terdahulu. Tanda dalam kurung umat terdahulunya siapa? Sahabat. Kita ini nggak bakal bisa diperbaiki kecuali dengan cara yang bisa memperbaiki sahabat. Dengan cara apa para sahabat Rasulullah SAW itu jadi baik perilakunya, kehidupannya, keluarganya. Dengan cara itulah kalau kita mau memperbaiki kehidupan kita. Paham? Iya. Jadi nggak ada pilihan lain. Wajib kita meniru peri kehidupannya para sahabat Rasulullah SAW. Nggak ada cara lain. Maka PR-nya selesai kajian ini buka biografi para sahabat. Sahabat siapa saja? Ini saya mau cerita sedikit ya. Akhlak luar biasa dari seorang sahabat termulia. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menjelang buka nih Pak ya. Berapa menit lagi Pak? 10. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjabat menjadi khalifah berapa tahun? 2 tahun. Sebentar doang. Bukan 2 periode ya. 2 tahun. Sebentar doang. Kok ketawa? Saya lagi ngomongin Abu Bakar. Teman-teman sekalian,
Ketika baru menjabat jadi khalifah nih, besok pagi Abu Bakar ke pasar. Ketemu sama Umar. Wahai Abu Bakar, mau ngapain? Lah saya punya keluarga. Saya punya kewajiban menafkahi keluarga saya, gitu kan? Mau jualan di pasar, apa kata Umar? Ya, la, Umar. Antum fokus ngurusi rakyat. Nanti masalah nafkah keluarga antum kita ambil dari Baitul Mal. Digaji dari negara, Baitul Mal. Jamaah sekalian, demi Allah, gaji yang diterima Abu Bakar itu sangat sedikit. Hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Mana dalilnya? Ketika istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin beli manisan, bahasa kitanya ingin cemilan lah, ingin jajan, itu enggak ada. Minta ke suaminya Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Enggak ada buat manisan. Lalu kata istrinya, ya udah kalau gitu nanti saya sisihkan sedikit dari gaji yang selama ini kita terima bulanannya itu. Ingin beli cemilan, beli manisan, butuh berbulan-bulan nabung. Allahu Akbar. Sekecil apa gajinya Abu Bakar? Disisipkan nih setiap gajian sedikit demi pengen beli cemilan atau manisan. Beberapa bulan terkumpul. Nyampe kepada Abu Bakar lapor, wahai suamiku, ini udah ada uangnya, aku mau izin beli manisan. Apa kata Abu Bakar? Siniin uangnya. Berarti selama ini gaji kita kelebihan, Masya Allah. Dikembalikan ke Baitul Mal. Ada orang zaman sekarang kayak gitu? Allahu Akbar. Jangan kagum dulu, ada yang lebih mengagumkan lagi. Setelah Abu Bakar 2 tahun menjabat, kemudian di akhir hayat beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelang wafat nih, pesan kepada para sahabat. Kalau nggak salah ketika itu Umar, wahai Umar, saya punya tanah di seberang sana, minta tolong itu dijual, hasil penjualannya kembalikan ke Baitul Mal sebagai ganti gaji saya selama 2 tahun. Allahu Akbar. Lihat Abu Bakar. Beliau betul-betul ikhlas, murni melayani masyarakat, tidak digaji sama sekali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada pemimpin zaman sekarang kayak gitu? Allahu Akbar. Ini baru sedikit kisah yang kita dengar dari sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Belum lagi kita dengar kisah-kisah yang lain. Bagaimana biografi Mu'adz bin Jabal, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab. Udah cukup. Kita nggak usah sibuk yang lain. Cukup pelajari kehidupan sahabat, bagaimana kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Seandainya seluruh pemimpin mencontoh Abu Bakar, jangankan 2 periode, sampai mati juga kita mau dipimpin sama pemimpin tersebut, ya nggak? Iya, nggak usah ada pemilu lagi, udah dia aja yang mimpin, karena benar-benar murni melayani masyarakat sebagaimana Abu Bakar. Lebih jauh dari itu jamaah sekalian, kita pernah dengar kisahnya Nabi Sulaiman. Hatta iza atau ala wadin naml, ketika Nabi Sulaiman bawa pasukan dari jin, manusia, burung, ya, kemudian berjalan sampai lembah. Di lembah tersebut ada semut, sampai Allah nyebut wadin naml, lembah semut. Kemudian Nabi Sulaiman mendengar perkataan seorang pemimpin dari kalangan semut. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Wahai rakyatku, wahai para semut, masuk ke sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai nanti Sulaiman dan beserta bala tentaranya menginjak-injak kalian sedangkan mereka tidak merasa, tidak sadar mereka menginjak-injak kalian. Lihat. Seekor semut, pemimpin dari kalangan semut memikirkan keselamatan rakyatnya. Masya Allah. Padahal binatang, hewan punya perasaan bagaimana supaya rakyat saya selamat. Allah. Malulah kita sebagai manusia kalau kita tidak memikirkan saudaranya. Semut aja memikirkan rakyatnya. Bagaimana supaya rakyat saya selamat, tidak terinjak-injak oleh manusia.
Masya Allah, demikian. Malu nggak kita sebagai manusia kalau kita mementingkan diri sendiri? Na'udzubillah. Luar biasa. Berapa menit lagi? Sudah habis? Oh iya ya. Keburu berimajinasi ya, menghayal makanan buka yang sudah ada. Ya udah cukup insya Allah ya. Kalau kurang puas, habis Ramadan adain. Nggak mesti saya, Ustadz banyak ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.